Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang tugas modul 2.1 koneksi antar materi. Jumpa lagi bersama saya Retno Widuri dari SD Negeri Bener Kulon, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Dalam koneksi antar materi, diawali dengan pertanyaan pemantik, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk menjawab pertanyaan pemantik tersebut, mari kita simak uraian sebagai berikut. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Pemikiran saya dalam proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 2.1 ini memang belum berfokus pada pembelajaran yang memperhatikan minat bakat dan murid. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran di kelas hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid, tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di kelas, walaupun hal ini tidak mudah. Selanjutnya, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut sangat kuat memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan baik yang saya coba di awal pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana, diawali dengan asesmen diagnostik, ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang akan kita temui. Penerapan yang sudah saya lakukan secara sederhana memang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang tidak mudah. Oleh karena saya mencoba untuk tetap bersikap dan berpikir positif menghadapi kondisi tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat kembali wajah-wajah masa depan yang beragam di kelas. Dalam tugas koneksi antar materi di modul 2.1 ini dilanjutkan kegiatan refleksi. Refleksi ini berisi kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kemudian, menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Di sini dijelaskan pula bagaimana kita melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Mari kita simak penjelasan tentang refleksi kesimpulan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang diawali observasi atau asesmen untuk melihat gambaran karakteristik murid seperti pada gaya belajar atau kemampuan pemahamannya. Pembelajaran berdiferensiasi memperhatikan kebutuhan murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Aspek kesiapan belajar berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai,
mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Selanjutnya, aspek minat berkaitan dengan keadaan mental yang mengharuskan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dilanjutkan dengan profil belajar, mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Refleksi selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, diperlukan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, antara lain: 1. Mengamati perilaku murid. Guru dan tenaga pendidik perlu untuk mengamati perilaku siswa baik saat di dalam kelas maupun pada jam istirahat, sebab terdapat kesamaan perilaku yang ditunjukkan oleh tiap-tiap peserta didik, sehingga guru dapat menyesuaikan kebutuhan dan metode transfer ilmu yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengetahuan awal. Identifikasi pengetahuan awal bisa dilakukan oleh para guru pada saat mengawali proses kegiatan belajar dan mengajar. Di samping itu, identifikasi kemampuan dan pengetahuan awal juga bisa dilakukan ketika memasuki bab atau pembahasan atau tahap pelajaran baru. Identifikasi pengetahuan awal bisa dijadikan sebagai pemetaan terhadap kemampuan dasar peserta didik untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. 3. Menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Guru perlu melakukan pengumpulan data terkait dengan kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. 4. Berbicara dengan guru di kelas sebelumnya. Komunikasi juga ditekankan oleh para guru untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan adalah menggali informasi dengan guru yang telah atau pernah mendidik siswa bersangkutan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan untuk dapat memaksimalkan proses transfer ilmu karena sesuai dengan kebutuhan para murid. 5. Membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Guru dan tenaga pendidik juga perlu untuk melakukan penilaian performa peserta didik di kelas sebelumnya. Hal ini karena sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga guru bisa mempertimbangkan materi belajar yang akan diajarkan kepada siswa. 6. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Di samping memfokuskan pada perkembangan anak didik, guru dan tenaga pengajar juga perlu untuk melakukan peninjauan ulang terhadap praktik pengajaran yang sudah dilakukan. Hal ini untuk menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan siswa dalam menerima materi yang telah diajarkan. Selanjutnya yaitu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang sesuai. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, antara lain diferensiasi konten. Konten artinya materi yang diajarkan kepada murid. Pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. Guru dapat melihat kesiapan belajar murid, apakah murid siap belajar secara konkret atau belajar secara abstrak. Diferensiasi konten berdasarkan minat murid. Guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid. Guru harus memahami gaya belajar murid yang cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audio visual.
Selanjutnya yaitu diferensiasi proses, yang dimaksud dengan proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam diferensiasi proses yakni kegiatan berjenjang, penyediaan pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodir gaya belajar yang baik, visual, audio, audiovisual, auditori atau kinestetik, dan menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi memberikan tantangan atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Untuk asesmen pembelajaran diferensiasi yang dapat dilakukan antara lain dengan assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Assessment for learning, penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Ini sebagai penilaian formatif, sering juga disebut sebagai penilaian yang berjenjang. Untuk assessment of learning dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Sedangkan untuk assessment as learning ini sebagai penilaian pada proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Berfungsi juga sebagai penilaian formatif. Selanjutnya yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai, murid akan merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan, dan adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata, dan guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Refleksi selanjutnya yaitu berkaitan antara koneksi antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Dilanjutkan dengan kaitan antara modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan antara modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi uraian koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.